soal logistik pemilu. Dan dari Nepal dilaporkan gelombang protes anti raja merebak di kerajaan yang terletak di Himalaya itu. Kami awali buletin malam dengan laporan dari dalam negeri. Hingga hari Jumat masih ada 6 provinsi yang dinilai masih rawan dalam hal kesiapan logistik pemilu. Meski demikian, pemerintah, DPR, dan KPU sepakat pemilu tetap dilaksanakan 5 April mendatang secara serentak. Rapat konsultasi antara pemerintah, DPR, dan KPU 3 hari sebelum jadwal pemilu legislatif mengevaluasi persiapan pelaksanaan pemilu termasuk prosentase distribusi surat suara hingga ke kelurahan dan desa. Hasilnya dengan tegas dinyatakan, pemilu akan dilaksanakan serentak pada 5 April 2004. Namun yang menarik, pertemuan ini juga menyepakati apabila suatu daerah terpaksa tidak dapat melaksanakan pemilu karena alasan tertentu, maka dapat dilaksanakan pemilu lanjutan. Memang pemilu disepakati dilakukan secara serentak tanggal 5 April, tetapi kalau ada 1-2 TPS atau PPS yang tidak bisa dilakukan hari itu karena sesuatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu nanti KPU lah yang mengatur bagaimana kelanjutannya. Pernyataan yang mungkin membingungkan masyarakat ini bersumber pada laporan KPU. Hingga 3 hari sebelum pemilu, kesiapan logistik di masing-masing panitia pemungutan suara PPS relatif terjamin di 26 provinsi. Artinya hingga Jumat ini, yang masih harus dipantau adalah kesiapan di 6 provinsi lainnya. Beberapa daerah yang dinilai paling rawan kekurangan logistik pemilu adalah Papua, Irian Jaya Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Meski daerah tersebut sulit dijangkau, KPU optimis logistik akan terdistribusi pada 1 hari sebelum pemilu. Surat suara ini untuk Papua dan Irian Jaya Barat itu sekarang sebenarnya sudah sampai ke tingkat kabupaten kota. Namun demikian untuk mencapai semua TPS di semua kabupaten tersebut itu diperkirakan oleh kawan-kawan KPU di provinsi dan kabupaten kota di Papua dan Irian Jaya Barat itu pada H-1. Daerah rawan lainnya adalah Maluku dan Sumatera Utara. KPU berharap Sabtu esok atau 2 hari sebelum pemilu, distribusi logistik di Maluku dan Sumatera Utara sudah sampai hingga ke PPS. Dari 5.900 desa di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, terdapat 52 desa hitam dan sekitar 48 desa termasuk daerah rawan gangguan keamanan. Artinya tidak tertutup kemungkinan lokasi PPS dipindah. Payung hukum pemilu lanjutan dapat menggunakan 2 alternatif. Pemerintah dapat menerbitkan Perpu atas Pasal 119 Undang-Undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 atau KPU mengeluarkan keputusan yang mengubah waktu pelaksanaan pemilu. Sumiadini dan Heri Kuswianto melaporkan. 3 hari menjelang pemilu, sejumlah daerah belum menerima kartu pemilih. Di Abepura, Papua, sekitar 41.000 warga belum mendapat kartu pemilih. Sementara di Yogyakarta, sekitar 10.000 jiwa belum terdaftar sebagai pemilih. Distribusi berbagai logistik pemilu di Provinsi Papua 3 hari menjelang pemilu masih tersendat. Sebagian logistik ini terus didistribusikan dari KPU kabupaten ke distrik untuk kemudian diserahkan ke TPS yang jauh dari distrik. Di wilayah distrik Abepura, Jayapura, sekitar 41.000 calon pemilih di wilayah itu sampai Jumat siang belum memiliki kartu pemilih. Sementara itu sekitar 6.000 penduduk Abepura diperkirakan tidak terdaftar sebagai pemilih. Ketua KPPS Abepura, Yusak Katopo mengatakan, sampai saat ini ia belum menerima kartu pemilih untuk dibagikan kepada para calon pemilih di wilayahnya. Sementara di Yogyakarta, data pemilih di daerah ini masih kacau. Sekitar 10.000 warga di Desa Catur Tunggal Depok, Kabupaten Sleman belum terdaftar. Sebagian warga saat pendataan tidak ada di rumah, sementara sebagian lainnya, terutama mahasiswa, menolak didata dan memilih tidak ikut pemilu atau golput. Ironisnya, seorang warga Nologaten yang sudah meninggal 2 tahun lalu justru mendapat kartu pemilih. KPU Kabupaten Sleman menduga kekacauan data pemilih akibat saat pendaftaran, pemilih tidak melibatkan panitia pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan atau P4B. Warga Kabupaten Sleman yang sudah memiliki hak pilih, namun belum terdaftar pada pemilihan legislatif 5 April nanti, tidak akan diberi kartu pemilih. Mereka baru akan diberi kartu pemilih pada pemilihan presiden Juni nanti. Sedangkan kartu pemilih orang yang sudah meninggal dan anak di bawah umur akan disimpan PPS tempat.
Di Palangkaraya, lebih dari 10.000 warga di 5 kecamatan Kota Palangkaraya hingga Jumat belum menerima kartu pemilih. Menurut KPU Kota Palangkaraya, hampir setiap hari kantor KPU didatangi warga yang melapor belum menerima kartu pemilih. Sebagai jalan keluarnya, KPU Kota Palangkaraya mencetak sendiri kartu pemilih sementara dan sudah membagikannya kepada ribuan warga yang belum menerima kartu pemilih pemilu. Syarat untuk mendapatkan kartu pemilih sementara adalah warga yang sudah terdaftar di kelurahan setempat dengan membawa lembaran pendaftaran pemilih. Selama belum ada penggantian resmi dari KPU Pusat, kartu pemilih sementara ini bisa berlaku untuk 3 kali pencoblosan yang dimulai 5 April mendatang. Tim Liputan Koresponden RCTI melaporkan. Sementara di wilayah Jabotabek ternyata masih banyak warga yang juga belum mendapatkan kartu pemilih. Para pemilih yang belum terdaftar ini akhirnya hanya bisa mengikuti pemilu untuk memilih calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 5 Juli mendatang. Hingga hari Jumat masih banyak warga Jabotabek yang belum mendapatkan kartu pemilih. Arifin misalnya, warga Jatiwaringin Pondok Gede ini sudah 3 kali mengikuti pemilu. Namun untuk pemilu 5 April mendatang, Arifin tak bisa memilih karena belum terdaftar. Arifin menduga petugas pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan P4B lalai melakukan pendaftaran karena di lingkungannya ada sekitar 6 rumah yang letaknya bersebelahan dengan jumlah pemilih sekitar 40 orang juga tidak didata. Ketika ditanya pada ketua RT dan lurah setempat, mereka menyatakan waktu pendaftaran sudah selesai sehingga ia tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Ya, saya merasa dirugikan sekali, kecewa dengan iming-iming pemerintah bahwasanya sekarang ini pencoblosan pemilu ini jujur dan merata itu tidak dapat hak saya, Pak. Sebagai warga ya saya merasa dirugikan sekali. KPU menegaskan penambahan jumlah pemilih susulan tidak bisa disetujui lagi. Selain karena batas waktu penambahan sudah terlewati, jumlah surat suara tidak mencukupi untuk penambahan. Namun, para pemilih belum terdaftar ini masih bisa mengikuti pemilu untuk memilih capres dan cawapres putaran pertama 5 Juli mendatang. Sehingga memang ini ada problem nanti ini. Nah, makanya waktu pemutakhiran daftar pemilih untuk pemilu presiden kita lakukan tidak hanya mencatat nanti pemilih yang baru gitu ya, yang pada tanggal 5 Juli akan berumur 17 gitu, atau yang memang belum terdaftar gitu, tapi juga akan mencoret semua yang ghost voters itu. Sementara daerah yang telah disetujui penambahan pendaftaran pemilih yaitu Batam, Bengkalis, Mimika, dan Aceh. Penambahan itu disetujui karena belum melewati batas waktu, jumlahnya cukup besar hingga ratusan ribu dan datanya nyata. Jumlah pemilih seluruh Indonesia kini telah bertambah sebanyak 2 juta, sehingga total seluruh pemilih sebanyak 147.494.978 pemilih. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU menegaskan pihaknya akan bersikap netral dalam persoalan calon presiden. Penegasan ini disampaikan pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang Yusuf Hasim di Jakarta, menyusul adanya isu soal dukungan Yusuf Hasim dan Pondok Pesantren NU terhadap Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut. PBNU tidak punya kewenangan melarang anggotanya memberikan dukungan terhadap seorang capres, namun mereka yang terlibat dukung-mendukung akan terkena sanksi sosial dari warga NU. Yusuf Hasim mengingatkan, pertemuan para kiai NU se-Indonesia di Pesantren Tebu Ireng 24 Maret lalu menyepakati untuk menghindari dukung-mendukung yang diberikan antara kiai KOS dan bukan kiai KOS terhadap capres tertentu yang dikhawatirkan akan memicu perpecahan di tubuh NU. Menteri Tenaga Kerja Yakob Nuaweat mengakui telah mengirimkan surat protes kepada Menteri Negara BUMN tentang perumahan ribuan karyawan PT DI yang menyalahi prosedur. Namun setelah protes itu, menurut Yakob, semua kebijakan PT DI sudah mengikuti peraturan perundang-undangan dan sudah diputuskan oleh P4 Pusat. Karena itu, Yakob mengajak semua pihak termasuk para pekerja dan direksi untuk mematuhi keputusan P4 Pusat. Sementara itu, Rekso Ageng Herman, anggota Komisi 7 DPR RI menyatakan 4 direktur PT Dirgantara Indonesia yang datang ke kantornya mengaku telah melakukan kebohongan publik. Menurut Rekso Herman, para karyawan harus dipekerjakan kembali, setelah itu baru dicari solusi terbaik melalui perundingan internal antara pekerja dan direksi PT DI.
Direksi PT Dirgantara Indonesia dianggap telah melakukan kebohongan publik karena tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum merumahkan ribuan karyawannya. Ribuan ahli waris dan mantan pekerja perusahaan minyak bekas milik Belanda NV-NN GPM Sorong, Papua meminta Pertamina menyelesaikan hak-hak mereka yang belum dibayarkan sebesar 2,7 triliun rupiah. Ketika mem-PHK pekerjanya saat konflik Trikora, NV-NN GPM telah mendebet dana senilai 2,7 juta gulden kepada Pertamina, setara dengan 2,7 triliun rupiah kurs saat ini. Namun sampai pengalihan perusahaan kepada Pertamina Oktober 1964, hak-hak pekerja yang di-PHK tersebut tidak dibayarkan. Mantan pekerja NV-NN GPM Piet Hien Korompis mengatakan, jika Pertamina tidak menyelesaikan hak-hak mereka, para pekerja menyelesaikan melalui jalur hukum. Humas Pertamina ketika dikonfirmasi mengenai masalah ini enggan untuk berkomentar. Polisi menemukan 8 bom kapsul di rumah salah satu tersangka bom Cimanggis, Rahmat Hidayat, di daerah Cijantung. Bom tersebut berdaya ledak rendah atau low explosive. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Makbul Padmanegara menjelaskan, bom kapsul tersebut merupakan bom rakitan yang jika dicampurkan dengan bensin akan meledak setelah 5 atau 6 menit kemudian. Kebenaran itu telah diuji coba oleh polisi. Makbul menambahkan bom berdaya ledak rendah tersebut dimaksudkan hanya untuk membuat kepanikan masyarakat. Saat ini pihak kepolisian tengah mengejar pemilik rumah yang pernah digunakan untuk berlatih merakit bom oleh kelompok Oman Rahman ini. Sementara mengenai laptop yang ditemukan, polisi masih belum dapat membuka meski telah bekerja sama dengan kepolisian Australia. Selepas pariwara berikut, Buletin Malam akan kembali dengan laporan dari mancanegara, di antaranya anggota NATO, fakta pertahanan Atlantik Utara bertambah menjadi 7 lagi.